Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan membahas terkait memposting jurnal ke dalam buku besar menggunakan soal lanjutan dari soal UKK Akuntansi tahun pelajaran 2018-2019. Di mana di video sebelumnya saya sudah menyelesaikan untuk semua jurnal dan rekapitulasi jurnal dari transaksi yang ada di sini. Maka video kali ini saya akan membuat posting jurnal ke dalam buku besar. Sebelum kita posting jurnal ke dalam buku besar, kita membuat lembar kerja buku besar sebanyak daftar akun dan juga kita akan membuat neraca saldo akhir. Oke, kita mulai dengan memposting jurnal ke dalam buku besar berdasarkan rekapitulasi jurnal. Kita mulai dari sales jurnal, ini dia. Jadi saya akan mulai dengan misalnya sales jurnal diselesaikan baru pindah jurnal yang lain. Kita mulai dari sales jurnal misalnya ini akun account receivable nih 11210 ya, ini dia 11210. Tinggal dibuat tanggalnya 31. Di sini sales jurnal saya buat keterangannya. Oke. Oke, kayak gini. Ini debit. Tidak debit. Nah, ini dia, ini udah. Yang udah saya tandai. Lanjut cari nomor akun yang berdekatan 11310. Oke. Oke. 11310 di sebelah kredit. Untuk saldonya nanti belakangan. Diposting dulu semua baru nanti saldo. Ini udah. Ke akun berikutnya yang terdekat 21310. 21310. Oke, ini di kredit. Oke. Ini udah. Lanjut akun 41100. Kita cari akunnya. Oke, udah. Lanjut ke 42100. Ini. Lalu ke akun 51100. Ini debit. Oke, untuk sales journal udah diposting semua ke dalam buku besar. Kita lanjut ke purchase journal. Berdasarkan rekapitulasi ya. Oke, kita mulai dari 11310. Tanggal 31 kita buat sini purchase journal. Oke. Lanjut, ini udah ke 21320. Lalu ke akun 21210. Jadi kita pindahkan dulu semua jurnal ke buku besar, baru kita hitung saldo akhirnya. Itu lebih mempercepat untuk merekapnya. Sekarang cash receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas.
Oke, kita mulai dari akun 11110. 31 penerimaan kas. Jangan sampai salah posting, debit pindah debit, kredit pindah kredit. Oke, langsung ke 11210 yang terdekat. Oke, ya udah. Lanjut ke 11310. Oke, ini udah. Ke 13302 yang terdekat lagi. 13302. Oke. Lalu ada 13301. Oke, yang udah kita tandai. Oke, lanjut ke 21310. 21310. Oke, ini udah. Lalu ke akun 42100. Lalu 41100. Oke, ini udah semua. Sekarang ke bagian 42300. Lalu 51100. Dan terakhir 94000. Oke, semua yang ada di cash receipt journal sudah diposting ke dalam buku besar. Kita lanjut ke cash payment journal. Kita posting berdasarkan rekapitulasi jurnal. Oke, kita mulai dari akun 11110. Kasih ya. Oke, sebelah kredit. Lalu ke 11120 yang ini. Oke, lanjut ke akun 21210. Oke, ini udah. Lanjut ke akun 21110. Ini udah.
Lanjut berikutnya ke akun 22100. 22100. Ini dia. Ya udah, lanjut ke akun berikutnya yang kredit 21212. Oke, ini udah. Lanjut lagi akun, oke, yang dua udah 53000. 53000. Oke, udah plus diskon. Lanjut ke 62900. Oke, lalu 63100. Terakhir 9100. Oke, semua jurnal pengeluaran kas juga sudah selesai. Kita lanjut ke petty cash. Kita dari akun petty cash 31, kas kecil. Oke, sebentar ini hilang angkanya, kita ulang lagi. Ini petty cash di kredit. Oke, ini akun 11320. Lanjut ini udah ke 21200. 21211. Ya udah. Lanjut ke akun 61100. Dan terakhir 62500. Oke, udah semua petiket sudah selesai kita posting. Terakhir adalah general journal. Kita posting ke dalam buku besar. Kita mulai akun 11310. 31 retur. Lalu 21320. 21320. Dan 21210. Oke, udah selesai semua.
Apabila kita sudah selesai semua memindahkan dari jurnal ke dalam buku besar, sekarang kita waktunya menghitung saldo. Jadi kalau manual pun lagi menghitung pakai kalkulator, kalau udah selesai semua tinggal dihitung aja ketemu debit ditambah ketemu kredit dikurang gitu, langsung salin angkanya, saldonya. Oke, seperti ini. Oke, kita jumlahkan. Ini bisa seperti ini. Oke, ini rumusnya berlaku. Sebentar, ini account receivable kayaknya ada yang kehapus. Ini salah letak ya. Ini mohon maaf, ini letaknya di sini. Oke. Oke. Oke, lanjut. Karena ini kan account receivable pasnya piutang. Tadi salah posting. Oke, kita lanjut lagi. Oke, udah. Ini saldonya kita hitung. Oke, ini udah habis juga 10 kredit ketemu debit dan 0. Ini tidak berubah. Ini udah 0, kredit ketemu debit habis. Ini saldonya tambah kredit kurang debit. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini beda. Debit ketemu debit tambah ketemu kredit kurang. Ini berlaku rumus ini, kredit ketemu kredit. Oke. Oke, kita tinggal tambahkan. Sama ini juga. Oke, ini enggak ada. Kosong. Oke, kita lanjut lagi. Ini debit ketemu debit ditambahkan. Ini sama, dipindahkan ke sini. Ini kredit ketemu kredit ditambahkan. Ini ditambahkan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini enggak ada isinya, saldonya kita hapus. Kita isi yang ini. Oke. Ini debit ketemu debit ditambah. Sama ini debit ketemu debit tambah.
Oke, semua udah kita posting dari jurnal ke buku besar dan kita hitung saldo akhirnya. Sekarang kita akan membuat neraca saldo akhir. Jadi untuk membuat neraca saldo akhir ini trial balance ya. Kita ambil nama akunnya dari neraca saldo awal saja yang ini. Ini tinggal kita copy paste namanya. Kita copy paste di sini neraca saldo akhir. Oke. Setelah itu kita masukin saldo akhir yang ada di buku besar. Oke, seperti ini. Kita mulai dari cash in bank. Kita pindahkan seperti ini. Petty cash. Lalu account receivable. Lalu allowance di kredit. Media allowance. Lalu merchandise. Lalu ada supplies. Lalu ada prepaid rent. Lalu ada berikutnya prepaid insurance. Lalu ada stock investment. Lalu ada land. Kita turunkan buku besarnya. Lalu ada building at cost. Lalu ada akumulasinya. Oke. Vehicle udah nggak ada saldonya. Kita langsung equipment. Akumulasi di kredit. Tuh, di kredit. Kredit card. Kredit card udah 0 ini ya. Yang ini angkanya. Udah 0. Udah nggak ada. Account payable. Kita pindahkan yang ada saldonya. Accurate expense. Income tax payable. Lalu PPN outcome. PPN income di debit. Lalu Bank Mandiri Loans. Lalu ada common stock. Ada return earning. Lalu ada sales of merchandise. Pakai sama dengan untuk ke buku besar. Nih, kalau udah dapat nih manual pun udah ngitung-ngitung, tinggal salin aja saldo akhirnya ke dalam lembar kerja neraca saldo akhir. Freight collected, kredit, ini nggak ada, levy diskon, debit, sales discount, ya, dia debit. Lalu ada cost of goods sold, debit. Lalu ada freight rate, ada purchase discount di kredit. Lalu ada advertising expense. Lalu ada in-store promotion. Ada utility expense. Ada telepon expense. Ada rent expense. Ada supplies expense. Ada maintenance expense. Ada bad debt expense. Tinggal mindahin saldonya aja. Depresiasi expense. Lalu ada juga insurance expense, ada late fee expense, ada wage and salaries, ada interest income di kredit, ya ini di kredit. Lalu ada dividend income di kredit. Lalu ada interest expense di debit. Ada bank service debit. Ada income tax expense. Oke, income tax expense masih kosong, nggak ada. Lanjut. Yang terakhir adalah gain or loss sales vehicle debit. Kalau udah, kita jumlahkan. Yang manual silahkan dihitung menggunakan kalkulatornya. Kalau pakai Excel, tinggal pakai rumus sum. Menggunakan auto sum. Oke.
Oke, sudah balance antara debit dan kredit. Jadi di video kali ini, kita tadi memposting dari jurnal ke dalam buku besar. Jadi semua jurnal udah kita posting, lalu kita hitung saldo akhir dan dipindahkan ke neraca saldo akhir. Nah, contohnya, melihat jawabannya, misalnya merchandise inventory 113 juta, kita lihat rekapnya, inventory 113 juta tuh yang ini. Lalu account receivable kita cek angkanya. Ini dia. Oke, angkanya sama 224.420.000. Kalau account payable-nya mau kita cocokkan dengan neraca saldo. Ini dia 78.760.000. Demikian video kita kali ini. Memposting dari jurnal ke dalam buku besar dan menghitung saldo akhir setiap akun yang ada di buku besar dan menyusun neraca saldo akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya dengan membuat jurnal penyesuaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.